Perangkat keras jaringan komputer. Network Interface Card atau NIC Card. Network Interface Card adalah expansion board yang digunakan supaya komputer dapat dihubungkan dengan jaringan. Sebagian besar NIC dirancang untuk jaringan, protokol, dan media tertentu. Perangkat keras jenis hub. Hub atau lebih dikenal dengan istilah network. Hub adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya dalam suatu sistem jaringan. Ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal di dalam jaringan komputer. Yaitu konsep kerjanya dengan cara menerima sinyal dari satu segmen kabel pada jaringan LAN, MAN, WAN yang kemudian dipancarkan kembali dengan misalkan kita asli yang pertama diterima segmen kabel tersebut. LAN kan biasanya kan untuk kabelnya maksimal UTP kan 100 meter. Ketika kita ingin menambah jaringan Perangkat keras jenis bridge, fungsi dari bridge itu sama dengan fungsi repeater, tapi bridge lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada repeater. Bridge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Modem berasal dari singkatan modulator-demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Router adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan host pada jaringan yang berlainan. Fungsi utamanya adalah IP forwarding, yaitu proses meneruskan paket IP dari satu jaringan ke jaringan lain yang menjadi tujuan paket data. Router yang merouting IP atau mendistribusikan. Dimana fungsi dari perangkat ini untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Kebetulan router yang saya pegang ini merupakan jenis router dari Mikrotik dengan tipe, bisa kita lihat di belakangnya di sini, RB951. Nah, spesifikasi dari router ini bisa kita lihat dari namanya. 951 merupakan arti dari router ini berarti versi 9, kemudian memiliki 5 port Ethernet ya, dan memiliki satu akses point. Router ini yang mengatur dan 51. Kemudian perangkat yang kedua adalah akses point. Nah, berbeda dengan router, akses point fungsinya untuk menyebarkan atau menghubungkan perangkat jaringan komputer satu dengan yang lainnya, namun melalui wireless. Nah, akses point yang saya pegang ini merupakan jenis dari TP-Link ya. Jaringan wifi sendiri. Kemudian perangkat yang ketiga yang fungsinya hampir sama dengan akses point, namanya adalah switch. Nah, switch ini fungsinya sama dengan akses point, namun dia menghubungkan perangkat jaringan satu dengan yang lainnya itu melalui kabel. Nah, kebetulan switch yang saya pegang ini merupakan jenis dari D-Link yang memiliki langsung 16 port broadcast Ethernet ke seluruh PC. Ya. Kalau switch ini kelebihannya bisa di sini ada dua jenis langsung ke tujuannya melalui yang satu lagi ini lebih jenis dari TP-Link. Ini masih sama switch, fungsinya masih sama. Hanya dia memiliki 8 port Ethernet. Oke, perangkat yang berikutnya adalah kabel atau media penghubung. Dimana di sini saya memiliki dua jenis kabel. Yang pertama ada kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kabel ini di dalamnya terdiri dari 4 pasang kabel kecil, dimana antara lain adalah oranye putih oranye, kemudian hijau putih hijau, terus biru putih biru, dan coklat putih coklat. Nah, sedangkan kabel yang satu lagi namanya adalah kabel fiber optik, dimana kabel ini dalamnya merupakan kaca
bukan tembaga, beda dengan yang UTP. Kalau yang UTP itu kan dari tembaga, kalau ini dalamnya terbuat dari kaca. Jadi transfer datanya kabel fiber optik ini lebih baik dan lebih cepat. Kemudian yang berikutnya ada konektor. Nah, yang kita gunakan di sini adalah konektor RJ45. Konektor ini digunakan berpasangan dengan kabel UTP, di mana terdiri dari 8 pin. Nah, kemudian untuk membuat kabelnya ada yang disebut dengan crimping tool. Crimping tool ini yang saya gunakan itu bisa digunakan untuk yang RJ45 dan untuk RJ11. Jadi di sini ada yang 8 pin dan 6 pin. Nah, kemudian di sini juga dilengkapi oleh pengupas kabelnya dan pemotong kabelnya. Nah, itu perangkat-perangkat jaringan komputer yang akan kita gunakan untuk suatu jaringan komputer. Kita lanjut nanti ke video berikutnya, yaitu tentang cara membuat jaringan komputer. Sampai sini Mulai dari ada membuat yang kabel. ditanyakan atau ada yang jelas? Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar di bawah ini. Kemudian saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.